Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Syafriani, merupakan salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya merupakan salah satu peserta didik atau mahasiswa yang mengikuti mata perkuliahan, supervisi, dan evaluasi program pendidikan. Video ini saya buat bertujuan untuk pemenuhan persyaratan mata kuliah supervisi dan evaluasi program pendidikan dengan topik pembahasan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Profesor Dr. Ahmad Sabri, MPD, kemudian kepada Bapak Dr. Baswari, SPDI, MPD. Selanjutnya di sini saya berasal dari kelompok 9 yang membahas materi makalah kelompok 9 tentang evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua sumber-sumber evaluasi pendidikan. Dan di sini saya selaku pemakalah kelompok 9 akan menjelaskan mengenai sumber-sumber evaluasi program pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa saja yang menjadi ruang lingkup dari evaluasi program pendidikan ini, penting terlebih dahulu kita mengetahui apa itu evaluasi dan pentingnya evaluasi itu sendiri. Evaluasi merupakan salah satu tindakan atau proses mengetahui tentang bagaimana kelanjutan dari sistem belajar mengajar berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Karena di sini bidang kita pendidikan, maka proses evaluasinya berada pada lingkup sistem atau proses belajar mengajar. Di sini kita melakukan evaluasi terhadap program pendidikan tentu berdasarkan kepada perencanaan atau efektivitas dan juga efisiensi pencapaian tujuan pendidikan yang telah kita tetapkan dari perencanaan kita tersebut yang berada pada sebuah lembaga pendidikan. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasanya tujuan pendidikan itu diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan pendidikan secara umum, yang kedua tujuan pendidikan secara khusus, dan yang ketiga adalah tujuan pendidikan yang telah diatur oleh undang-undang. Secara umum, pendidikan bertujuan untuk memperdalam, menambah, dan juga mengasah kemampuan seorang peserta didik. Kemudian, yang kedua, tujuan pendidikan secara yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu di sini saya mengutip tentang tujuan pendidikan yang telah diatur undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik secara sistematis yang nantinya akan menimbulkan sebuah implikasi positif terhadap peserta didik dalam pengembangan ilmu-ilmu dan wawasan yang ia miliki, yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, 3 hal inilah yang menjadi sumber-sumber evaluasi terhadap program pendidikan atau proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama, kita bahas mengenai ranah kognitif. Nah, sumber evaluasi yang meliputi ranah kognitif itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, ini merupakan salah satu sumber atau lingkup yang menjadi poin penting dalam melakukan evaluasi program pendidikan. Apakah peserta didik mampu memenuhi tujuan pendidikan berdasarkan ranah kognitif, bagaimana pengetahuan, skill, dan wawasan yang ia miliki dari transfer ilmu yang diberikan oleh pendidik dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini menjadi salah satu objek penting yang menjadi evaluasi dalam sistem atau proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, sumber evaluasi program pendidikan ini juga meliputi ranah afektif, yaitu sikap atau pendidikan karakter. Apakah pendidikan karakter yang dimiliki atau yang
dapatkan oleh peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian adapun sumber evaluasi program pendidikan yang ketiga yaitu ranah psikomotor terkait dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang peserta didik seperti bagaimana dia aktif dalam melakukan sebuah kegiatan dengan cara terencana dan lain sebagainya. Jadi ketiga sumber yang saya jelaskan ini yaitu sumber evaluasi program pendidikan melalui sumber kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Itulah yang menjadi sumber-sumber atau lingkup yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi program pendidikan. Dan sekian presentasi yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan juga teman-teman mahasiswa MPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.